Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat bertemu lagi di dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, pagi yang baik ini mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Baik, sebelumnya mari kita naikkan sebuah pujian. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa,
Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu pagi hari ini. Kami mau menyediakan hati dan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu dengan siapa dan di mana kita duduk. Sekali lagi, tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu dengan siapa dan di mana kita duduk. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang duduk merupakan sebuah aktivitas yang mungkin sederhana, aktivitas yang mungkin tidak mengeluarkan tenaga. Tetapi kita juga harus mengerti, kita juga harus memahami bahwa duduk itu bisa juga berkaitan dengan sebuah relasi. Duduk juga bisa berkaitan dengan sebuah komunitas. Nah, pagi hari ini kita mau belajar bahwa bagaimana dengan siapa dan di mana kita duduk itu memiliki dampak dan pengaruh di dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi, dengan siapa dan di mana kita duduk itu punya dampak dan pengaruh di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mau belajar, pagi hari ini kita mau melihat bagian kebenaran firman Tuhan tentang dampak, tentang pengaruh, tentang akibat yang akan setiap kita alami ya di tengah-tengah aktivitas kita, yaitu ketika kita duduk dengan siapa dan di mana kita duduk. Sekali lagi, duduk merupakan sebuah gambaran tentang apa? Sebuah relasi. Dan duduk juga berkaitan dengan sebuah komunitas. Sebabnya kita harus melihat dari sisi firman Tuhan bagi kita sekalian. Nah, yang pertama, kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat pertama bagian C, Mazmur 1 ayat 1C, di sana dikatakan berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Sekali lagi dikatakan berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita memperhatikan bahwa aktivitas duduk yang diungkapkan oleh Mazmur 1 ayat 1C, di mana ada sebuah kebahagiaan yang akan dialami oleh orang-orang yang tidak duduk dalam sebuah kumpulan pencemooh. Kebahagiaan akan didapat oleh orang-orang yang tidak membangun sebuah relasi dengan orang-orang pencemooh. Kebahagiaan akan dialami oleh orang-orang yang tidak membangun sebuah komunitas bersama-sama dengan kumpulan pencemooh. Dikatakan berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah apa? Merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah akibat, sebuah pengaruh, sebuah dampak yang luar biasa ketika kita tidak duduk bersama orang-orang pencemooh. Kita tidak duduk dalam kumpulan orang-orang pencemooh. Kita tidak membangun sebuah komunitas atau relasi dengan orang-orang
pencemooh. Firman Allah berkata bahwa kita akan menikmati dan mengalami kebahagiaan. Bahkan di dalam terjemahan lain dikatakan kita akan diberkati. Nah, itu sebabnya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, marilah bangunlah sebuah relasi, bangunlah sebuah komunitas, bergabunglah dalam sebuah komunitas yang benar, yang baik, yang apa? Yang di dalamnya kita saling membangun, yang di dalamnya kita saling menopang, yang di dalamnya kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Bangunlah relasi dan bergabunglah di dalam komunitas yang baik, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang berbahagia, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang diberkati. Yang kedua, dengan siapa dan di mana kita duduk akan memberikan dampak di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-12, Mazmur 91 ayat yang ke-12, ya, dikatakan demikian, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ada pengaruhnya, ada dampaknya, ada akibatnya, di mana apa? Mereka akan berkata, Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ini luar biasa. Ketika kita duduk dalam lindungan yang maha tinggi, atau kita membangun sebuah relasi dengan Tuhan, Allah yang maha tinggi, ya, kita membangun sebuah hubungan dengan Allah yang maha tinggi, berkomunikasi, membangun sebuah komunitas bersama dengan Tuhan. Maka apa? Tuhan yang akan menjadi tempat perlindungan kita, Tuhan yang akan menjadi kubu pertahanan kita, Tuhan yang akan apa? Dapat kita percayai dan imani di dalam setiap kehidupan kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur di dalam Mazmur 91 ayat 12 berkata, orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi akan berkata, Tuhan, kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Satu hal yang luar biasa pagi hari ini, kita belajar bersama-sama bahwa di mana dan dengan siapa kita duduk akan memberikan pengaruh dan dampak di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita duduk di bawah lindungan yang maha tinggi, maka kita akan menikmati perlindungan, kita akan menikmati, ya, pertolongan, kita akan menikmati naungan Tuhan. Bahkan Tuhan dapat kita percayai di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari ini di mana posisi kita duduk dan dengan siapa kita duduk, itu akan memberikan pengaruh dan dampak di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita duduk dengan Tuhan, membangun sebuah relasi dengan Tuhan, maka ada perlindungan. Tuhan menjadi tempat perteduhan dan kubu pertahanan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan akan menjadi tempat di mana kita dapat mempercayakan setiap kehidupan kita kepada Tuhan. Bahkan ketika kita membangun sebuah relasi, bergabung dalam sebuah komunitas yang benar, maka kita akan menikmati kebahagiaan di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mulai memberkati kita sekalian, untuk kita semakin hari kita semakin
membangun sebuah relasi dengan Tuhan, bahkan kita membangun sebuah relasi, bergabung dalam sebuah komunitas yang dapat memberikan manfaat yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu sudah datang kepada setiap kami. Biarlah firman itu boleh menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Kami melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.